Ugahari berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya sederhana atau tidak berlebihan. Ugahari menunjuk kepada cara hidup yang secukupnya, yang didasarkan kepada pemahaman bahwa hidup sederhana sudah cukup. Orang yang hidup dengan asas keugaharian akan berusaha hidup sederhana, tidak bermewah-mewah. Predestinasi. Predestinasi adalah jawaban yang diberikan oleh Johannes Calvin pada saat menghadapi pertanyaan, bagaimana saya tahu bahwa saya selamat? Predestinasi berarti tujuan akhir hidup telah ditetapkan oleh Allah, apakah seseorang akan selamat atau tidak, bahkan sejak saat ia masih di dalam kandungan ibunya. Hedonisme. Hedonisme adalah lawan kata dari keugaharian. Hedonisme berasal dari kata Yunani kuno yang berarti kesenangan. Hedonisme sendiri secara psikologis atau motivasional menyatakan bahwa hanya kebahagiaan dan rasa sakit yang memotivasi kita. Hanya rasa senang dan kebahagiaan yang bernilai atau berharga bagi kita. Sementara rasa sakit atau penderitaan akan membuat kita jadi malas untuk berjuang. Dengan pemahaman inilah, orang-orang mengira bahwa tujuan hidup adalah untuk mengejar kesenangan. Nah, berikut ini kita akan menyaksikan contoh sikap Ugahari dalam kehidupan nyata. Betul, kita simak bersama liputan rekan kami dan pengaribuan untuk Anda. Suatu negara tentunya tak lepas dari peran tokoh masyarakat. Salah satunya tokoh masyarakat Tionghoa asal kota Medan, Sofyan Tan, di mana beliau mendirikan sebuah sekolah demi membantu pendidikan warga sekitar. Dan kali ini saya akan berbincang dengan tokoh masyarakat Tionghoa, Sofyan Tan. Halo Bapak. Baik Bapak, apa kabar? Pak, sebagai tokoh masyarakat Tionghoa, kenapa Anda memilih untuk mendirikan sebuah sekolah? Bagi saya adalah pendidikan adalah modal yang utama bagi seseorang generasi kiat untuk berubah hidupnya. Modal ini adalah pendidikan. Kalau pendidikan yang baik akan menghasilkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bisa membangun dirinya dan keluarga dan bangsa. Jelas bahwa pendidikan menjadi hal yang utama untuk kemajuan suatu bangsa. Nah, untuk itu saya sangat tertarik untuk membangun pendidikan untuk semua orang, bukan untuk suku, agama maupun sosial ekonomi tertentu, tetapi segala bentuk yang ada, segala suku, agama dan ras termasuk tingkat sosial ekonominya kami didik di sini. Nah, teman-teman, baru saja nih kita melihat salah satu contoh sikap ugaharian ada di dalam diri Bapak Dr. Sofyan Tan, di mana beliau memberikan dedikasinya untuk mendirikan sekolah yang berbasis multikultural dengan tidak memandang ras, suku, agama, ataupun latar belakang ekonominya. Dari Bapak Dr. Sofyan Tan inilah kita dapat belajar untuk tidak melakukan pemborosan, namun sebaiknya kita dapat membantu orang lain yang lebih membutuhkan tanpa pamrih. Setiap hari berapa karung tuh sampah makanan? Sisa makanan? Ya, makanan ngambil 1 karung. Yang kalau ada yang minta ya juga kadang dikasih. Iya, daripada dibuang. Bagi pelaku usaha dan rumah tangga, opsi yang tersedia dalam mengolah makanan sisa kurang lebih ada 2. Kalau nggak disimpan, ya dibuang. Nah, yang dibuang inilah jadi masalah akut dan ibarat bom waktu yang bisa kapan saja meledak. Pada 2030, proyeksi sampah makanan di Indonesia bisa capai 88,6 juta metrik ton. Kajian Economist Intelligence Unit sebut Indonesia merupakan negara terbesar kedua penghasil sampah makanan di dunia. Rata-rata sampah yang dihasilkan 300 kg per orang per hari pada setiap tahunnya. Data memperlihatkan bahwa sampah makanan menyumbang porsi paling banyak di antara sampah lainnya. Ini data 2021. Selama 4 tahun terakhir, posisi sampah makanan tak tergoyahkan. Dari contoh berita tersebut, kita dapat belajar bahwa pemborosan makanan merupakan salah satu contoh sikap hedonisme. Maka dari itu, kita perlu belajar bahwa kita harus mengambil makanan secukupnya agar mengurangi pemborosan makanan yang masif terjadi belakangan ini.